Contoh 7, integral sin pangkat n x dx. Sin pangkat n ini kita uraikan dulu supaya bisa diubah menjadi bentuk integral parsial. Dan sin pangkat n kita ubah pangkatnya dari awalnya n. Dari awalnya n itu kita pecah menjadi n kurang 1, dan di sini sin pangkatnya adalah 1. Karena n kurang 1 ditambah di sini ada 1. Jadi kalau misal n kurang 1 ditambah 1 nanti akan dapat n. Jadi sesuai kembali dengan pangkat awalnya. Oke, terus setelah kita ubah bentuknya, kita sudah bisa memisalkan sin pangkat n kurang 1 ini. Sin pangkat n kurang 1 ini adalah u, sedangkan sisanya adalah dv. dv adalah sin x dx. Kita tuliskan u sama dengan sin pangkat n kurang 1x dan dv-nya adalah sin x dx. Terus untuk u kita diferensialkan sisi kiri dan sisi kanannya. Yang kiri diferensialkan dapat du, terus sin pangkat n kurang 1x kita turunkan. Cara menurunkannya, ingat kalau trigonometri berpangkat. Pertama pangkatnya dulu yang diturunkan. N kurang 1, pangkatnya n dituliskan n kurang 1, terus pangkat dari trigonometri itu kita kurangi 1. N kurang 1 dikurang 1. Jadi nanti di sini pangkatnya n kurang 2. Terus ingat untuk trigonometri, turunan trigonometri, trigonnya harus diturunkan juga. Turunan dari sinus adalah kosinus. Terus ditulis dx. Jadi ingat untuk trigonometri berpangkat, ingat pangkatnya dulu, terus di dalamnya. Trigonometrinya jangan lupa untuk diturunkan. Oke, terus dv sama dengan sin x dx. Untuk mendapatkan v-nya berarti kita harus mengintegralkan sin. Integral dari sin adalah negatif cos. Bagaimana supaya kita bisa ingat atau bisa mengecek? Kita bisa cek misal dari v, dari bawah v yaitu min cos, negatif cos. Nah ini kalau kita turunkan, coba kita turunkan. Turunan cos adalah negatif sin. Negatif sin dikali negatif positif, jadi dapatnya positif sin. Jadi oke, sudah betul. Nah karena kita sudah peroleh nilai untuk U, DU, DV, dan V, makanya kita tinggal substitusi di rumus integral parsial. Rumus integral parsialnya adalah integral U dV sama dengan UV dikurang integral V DU. Penurunan rumus yang ini tadi sudah dipelajari di penjelasan di contoh 1. Nah, kita substitusi U-nya, masukkan sin pangkat n kurang 1x. Sudah. Oke, V-nya itu adalah negatif cos. Kita masukkan kali negatif cos x dikurang integral persis kurang integral substitusi V. Nilai V kembali itu negatif cos. Inilah negatif cos. Terus DU kita substitusi nilai DU. DU-nya adalah n kurang 1 dikali sin pangkat n kurang 2 x cos x dx. Di sini ada x. Nah, itu kita substitusi semua DU-nya. Nah, ini DU-nya n kurang 1 sin pangkat n kurang 2 x cos x dx. Di sini ada x. Oke. Sudah disubstitusi, kita kali masuk sin pangkat n kurang 1x, negatifnya kita kedepankan, tulis sisanya cos x. Ini kenapa bisa plus? Karena ini negatif kali negatif dapat plus. Terus konstantanya ini kan konstanta n kurang 1. Kita depankan saja, simpan di depan sebelum integralnya. Terus kita gabung, negatifnya tadi sudah keluar, sisanya adalah cos. Cos ini kita kali dengan cos, berarti ada 2, berarti cos pangkat 2x. Sinnya tetap ditulis sin pangkat n kurang 2x. Tinggal kita susun saja, ini konstanta di depan, terus sin cosnya sesuai pangkat di setelah integralnya. Nah, dengan menggunakan identitas trigonometri, cos kuadrat di sini bisa kita ubah menjadi sin, supaya kenapa harus diubah? Agar di sini nanti cos kuadrat menjadi sin kuadrat. Sin kuadrat itu bisa ketemu nanti dengan sin yang ada di sebelahnya.
Nah, seperti ini. Cos kuadrat di atas sudah kita ubah menjadi 1 dikurang sin kuadrat menggunakan identitas trigonometri sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Oke, setelah disubstitusi, sisanya ini sama persis seperti di atas berurutan. Negatif sin pangkat n kurang 1x dikali cos x persis sama sampai di sini. Sin pangkat n kurang 2x sama. Yang kita ganti hanya cos kuadrat menjadi 1 dikurang sin kuadrat x. Setelah itu kita kali masuk. Sin ini persis sama ditulis kali masuk. Nah, ini agak repot karena n kurang 1 ini ingat milik berdua. Milik untuk 1 dan miliknya juga untuk sin pangkat kuadrat x. Nah, kita kali masuk. N kurang 1 dikali sin pangkat n kurang 2 dikali 1, ini hasilnya. Setelah itu kita kali lagi n kurang 1 dikali integral sin pangkat n kurang 2x dikali lagi dengan negatif sin kuadrat. Nah, makanya di sini kenapa negatif? Negatif n kurang 1. Kita tadi ambil sin pangkat n kurang 2. Oke, ditulis. Terus ambil lagi sin kuadrat. Oke, selesai. Nah, ini yang awal ini ditulis persis sama. Yang diubah di sini hanya ini. Di sini pangkatnya n kurang 2, sedangkan di sini pangkatnya 2 dan di sini dikalikan. Kalau dikalikan berarti pangkatnya dijumlahkan. N kurang 2 ditambah 2 dapatnya n saja. Oke, selesai. Dari integral sin pangkat n ini ternyata sama dengan yang di sebelah kirinya, integral sin pangkat n juga. Jadi kita pertemukan suku-suku yang sama. Ini kita tidak perlu lagi turunkan, integralkan karena ujung-ujungnya akan tambah panjang saja. Kita kumpulkan saja yang sejenisnya. Oke, makanya sin ini kita geser saja ke kiri. Kita geser ke kiri, dapatlah di sini 1. Di sini 1, sedangkan yang di sebelah kanan n kurang 1. N kurang 1 ini kita ke kiri jadi tambah n kurang 1. N kurang 1 dapat n kurang 1. Ini sisanya persis sama. Integral sin x ini semua persis sama. Oke, terus 1 ditambah n dikurang 1 dapatnya n ya. N. Di sini berarti ditulis n. Kita sisakan semuanya, berarti ada di sini satu step yang hanya n di sini saja dituliskan. N integral sin persis sama di atas. Nah, n ini kita bagikan ke setiap sukunya. Sehingga di sebelah kiri hanya diperoleh sin pangkat n x dx. Nah, integral yang di sebelah kanan ini tidak perlu lagi kita integralkan karena akan tambah panjang saja. Jadi n-nya nanti ini bisa diganti dengan angka berapapun sesuai dengan di soal. Oke, demikian untuk contoh 7.